Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syukran ala an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimah, keluarga besar penyejuk kolbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Pengasih karena Allah tidak pernah pilih kasih, penyayang Allah pun tidak pernah pandang sayang. Salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan kepada panutan kita semuanya, imam teladan figur kita semuanya, Habibana wa Nabiyana baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga disampaikan pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaroh. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita semuanya dalam satu rombongan, dalam satu naungan, dalam satu barisan ilal jannah, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimah, keluarga besar penyejuk kolbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang sangat istimewa, dengan bulan yang sangat mulia, yang diistimewakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam bulan suci Ramadan itu disebut dengan Sayyidus Syuhur, ratunya bulan, rajanya bulan, penghulunya bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Saat ini yang akan kita melaksanakan segala aktivitasnya. Kenapa bulan suci Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur? Sehingga sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan suci Ramadan, beliau itu senang, beliau itu sukacita, gembira. Bahkan beliau mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang senang, barang siapa yang gembira, barang siapa yang sukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, haramallahu jasadahu alan niron, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saudara-saudaraku, jamaah semuanya, pemirsa penyejuk kolbu semuanya, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimah, keluarga besar penyejuk kolbu rahimakumullah. Kanjeng Rasul kalau datang Ramadan senang, gembira, sukacita. Tapi ketika Ramadan selesai, ketika bulan 1 Syawal sudah datang, Idul Fitri telah datang, beliau itu mencucurkan air mata. Beliau itu menangis. Sehingga ketika itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Khalilullah, bukankah hari ini adalah hari kemenangan kita? Kenapa Anda kok menangis ya Rasul? Kenapa Anda kok bersedih ya Rasulullah? Kenapa kok mencucurkan air mata? Bukankah hari ini adalah hari kemenangan kita? Hari yang kita tunggu-tunggu selama 1 bulan lamanya kita
dimasukkan kawat candra di muka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan sahabat seperti itu, Rasul menjawab dengan diplomatis. Kata beliau yang diukir di dalam kitab Durratun Nasihin. Kata baginda Rasul, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takunas sanata kulluha Ramadan." Para sahabat, saudara-saudaraku, kawan-kawanku, jamaahku, umatku, seandainya mengetahui, mengerti hikmahnya bulan suci Ramadan, hebatnya bulan suci Ramadan, besarnya yang Allah janjikan pahala di bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan. Niscaya umatku, niscaya kalian semuanya ingin semuanya bulan dalam 1 tahun 12 bulan jadi bulan suci Ramadan semuanya. Karena apa? Yang pertama, keistimewaannya Ramadan. Li'annal hasanata fi mujtami'ah. Karena seluruh amal kebaikan manusia, seluruh amal perbuatan kita semuanya dihimpun dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan para bapak dan ibu, amalan yang sunnah nilainya jadi wajib, dan yang wajib akan dilipat gandakan oleh Allah. Falyasdad, 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 ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau Ramadan datang tanpa prestasi amal ibadah. Sangat disayangkan kalau Ramadan ini kita ketemu lagi, kita tidak mampu melaksanakan amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya mengajak kepada diri pribadi dan kepada para bapak dan ibu keluarga besar, ya, penyejuk kolbu semuanya, mumpung kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa ini, yuk sama-sama kita manfaatkan 1 bulan untuk rekes kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melaksanakan suatu kebaikan. Hadirin wal hadirat, keluarga besar penyejuk kolbu rahimakumullah. Yang kedua, kenapa Rasul kok sampai menangis ketika ditinggal Ramadan, ketika masuk 1 Syawal Idul Fitri? Karena istimewa yang kedua, wadda'awata mustajabun. Seluruh doa-doa kita, siapa yang berdoa, siapa yang minta, siapa yang munajat, doanya nggak ada hijab, doanya tidak ada penghalang, diijabah doa kita semuanya. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah istimewanya Ramadan. Sehingga dalam kutipan potongan suatu ayat, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada kami dan kami akan ijabah seluruh permohonan permintaanmu. Apalagi saat ini kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, kita gunakan dengan seefektif mungkin Ramadan ini datang dengan memperbanyak prestasi amal ibadah yang soleh. Saudaraku, keluarga besar penyejuk kolbu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hebatnya bulan suci Ramadan, besarnya bulan suci Ramadan, sampai Rasul menangis ditinggal Ramadan. Kata Kanjeng Rasul kepada para sahabat ketika itu, wadunubah maghfurah. Seluruh dosa, seluruh kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan apabila kita mau bertaubat. Dengan catatan kalau kita mau minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ini orang-orang berdosa? Bukankah kita ini masih cinta dengan kedoliman, dengan kemaksiatan, dengan kedurhakaan, dengan kemungkaran?
Inilah bulan yang Allah siapkan. Untuk apa? Untuk takarrub, agar kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu bahasa indah yang disampaikan Rasulullah. La sogoir ma'al istimror, wala kabair ma'al istighfar. La sogoir ma'al istimror. Tidak ada dosa yang kecil, saudaraku, kalau dikerjakan terus menerus. Jadi kalau kita bicara dosa, jangan melihat kecil besarnya dosa. Kecil tiap hari dikerjakan terus menerus jadi gede juga. Wala kabair ma'al istighfar, dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur, diimbangi permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya, saudaraku yang berbahagia, kalau kita punya dosa besar, taubatan nasuhah, tobat yang benar-benar tobat. Inilah Ramadan yang Allah siapkan. Siapa saja yang mau bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya dosa kecil, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku, keluarga besar penyejuk kolbu rahimakumullah. Ini lagi yang keempat. Istimewanya lagi Ramadan. Sampai Rasul mencucurkan air mata. Sampai menangis beliau itu. Al jannatun mustaqotul lahum. Surga itu rindu kepada kita semuanya. Surga itu rindu kepada orang-orang yang berpuasa. Surga itu kangen dengan kita yang senang Ramadan datang. Dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Memperbanyak amal ibadah yang soleh dan soleha. Biasanya manusianya yang kepingin dimasukkan ke dalam surga. Biasanya kitanya yang kangen rindu masuk surga. Ramadan nih khusus nih, Allah siapkan lewat baginda Rasul tadi. Justru surganya rindu kepada kita semuanya. Surganya kangen dimasukin oleh kita semuanya. Dengan catatan, kita senang, kita gembira, kita sukacita menyambut Ramadan, sekaligus mau mengisi bulan suci Ramadan dengan amal-amal ibadah yang soleh dan soleha. Insya Allah manusia hanyalah ikhtiar. Insya Allah manusia hanyalah cuman berusaha. Semuanya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung sifatnya untuk kebaikan. Tahun sekarang kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tahun kemarin Ramadan bisa terawayan bersama, jamaah bersama, tadarus Al-Quran bersama, sholat wajib bersama, makan sahur berbuka bersama, Idul Fitri bersama dengan keluarga. Dulu masih bisa, kemana sekarang ini? Nggak bisa ketemu Idul Fitri lagi, nggak bisa Ramadan kembali, tidak bisa sholat berjamaah lagi. Inilah yang kita tidak boleh main-main. Umur kita bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, saudara-saudaraku, keluarga besar penyejuk kolbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung Allah berikan kenikmatan sehat lahir batin kita, kenikmatan kita ketemu Ramadan, yuk sama-sama kita isi bulan suci Ramadan yang cuma 1 bulan ini dengan aktivitas yang Allah ridho, dengan aktivitas yang maslahat untuk kita dan untuk umat semuanya. Hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku, keluarga besar penyejuk kolbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dengan harapan mudah-mudahan di tahun saat ini, di tahun 1443 Hijriah, 2022 saat ini, Ramadan ini, Allah berikan kemampuan kepada kita, sehat lahir batinnya, jembar rezekinya, barokah yang punya usahanya, dan semoga kita mampu melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma salli wa sallim ala wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna halalan thayyiba wa amalan mutaqabbilan wasi'an mubarakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib doana. Demikianlah yang Al-Fakir bisa sampaikan. Kalau ada yang benar, datangnya dari Allah. Yang kurang, yang salah, datangnya pribadi Cak Nur sendiri. Tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.